Gedung Taman Budaya Garuda Muharram diresmikan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan berikan 25.000 masker untuk masyarakat Balangan. Tim Monif Protokol Kesehatan Rumah Ibadah Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi Balangan. BKD Kabupaten Balangan lakukan monitoring data PBB. Masjid Al-Muhajir di Desa Sungai Hanyar diresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Risalatun Nadia Tamrin, berikut Batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan resmikan Gedung Taman Budaya Garuda Muharram, Kamis 17 September 2020. Peresmian tersebut dikemas dengan pagelaran seni budaya yang dipersembahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Dan pada hari ini bersama-sama mengawali pemanfaatan Gedung Budaya Balangan. Bupati Balangan, Ansyaruddin resmikan Gedung Taman Budaya Garuda Muharram, Kamis 17 September 2020. Peresmian tersebut dikemas dengan pagelaran seni budaya yang dipersembahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Gedung tersebut diberi nama Gedung Taman Budaya Garuda Muharram. Tentunya ada sejarah khusus mengapa pimpinan wilayah berjuluk Bumi Sanggam ini memberi nama tersebut, di mana pada zaman dulu di tempat ini sering terlihat adanya burung Garuda yang datang mengerami telur. Pembangunan Gedung Taman Budaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Prosesnya pun telah sampai pada tahap penyelesaian. Namun, Ansyaruddin tak menampik masih ada ruangan yang dibutuhkan, seperti sekretariat dan pembenahan lainnya. Gedung Taman Budaya yang bisa diisi lebih dari 300 orang itu sengaja ditempatkan di kawasan pegunungan karena memiliki filosofi tersendiri, yakni budaya di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan ditempatkan di atas dan tidak terkalahkan. Ansyaruddin juga menilai budaya di Balangan sangatlah menarik dan memang harus memiliki wadah, sehingga keberadaan Taman Budaya diharapkan bisa menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi para pegiat seni di Balangan. Lebih lanjut, gelaran seni budaya yang diadakan di Gedung Taman Sanggam Budaya itu juga menampilkan beberapa sanggar seni. Hal itu mengawali kegiatan mendatang yang akan dilaksanakan di gedung tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Kamal Syahwil, mengatakan pihaknya akan merencanakan pembenahan sehingga gedung tersebut menjadi tempat yang representatif untuk dimanfaatkan. Saat ini, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, namun Gedung Taman Budaya yang merupakan satu-satunya yang ada di Balangan itu, rencananya juga dibuat unit pelaksana teknis untuk mengelolanya. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan lakukan kunjungan ke Kabupaten Balangan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan gebrak masker bersama tim penggerak PKK Kabupaten Balangan di Rumah Dinas Bupati Balangan, Kamis 17 September 2020. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan lakukan kunjungan ke Kabupaten Balangan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan gebrak masker bersama tim penggerak PKK Kabupaten Balangan di Rumah Dinas Bupati Balangan, Kamis 17 September 2020. Kedatangan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan ini disambut hangat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan bersama pengurus lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah, dalam sambutannya menyampaikan tujuan kedatangan ini tak lain untuk silaturahmi dan melakukan pembinaan gerakan bersama memakai masker dalam menuju tatanan baru atau new normal. Di samping itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Nursidah Ansyaruddin, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan berupa masker dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Kami sangat bersyukur sekali di mana Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten telah diberikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi yaitu Ibu Hajah Raudatul Jannah yang telah memberikan masker ke Kabupaten Balangan ini sebanyak 25.000 masker, di mana pesan beliau nanti itu disampaikan nanti kepada masyarakat, terutama kepada kader-kader dasar di Kabupaten Balangan yang ada di desa-desa. Lanjut Nursidah, masker tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Balangan, khususnya lebih diperuntukkan bagi Dasawisma. Pada saat kegiatan berlangsung, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan turut menyerahkan bantuan program dari PKK sebanyak 25.000 masker dan pemberian hadiah dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan kepada para kader PKK serta foto bersama. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim monitoring dan evaluasi Rumah Ibadah Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi pemerintah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 17 September 2020. Tim monitoring dan evaluasi Rumah Ibadah Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi pemerintah daerah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 17 September 2020. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Hasmiati mengungkapkan rasa syukurnya karena telah dikunjungi oleh tim monitoring COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan untuk rumah ibadah di Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan di Kabupaten Balangan COVID ini tidak menular melalui rumah ibadah. Dan alhamdulillah belum ada juga sejarahnya di Kabupaten Balangan ada yang terpapar dari COVID-19 dari melaksanakan ibadah di masjid atau di rumah ibadah. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Mustajab menyampaikan tujuan Monef ini sendiri yaitu dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Hal ini diharapkan nantinya selain dapat melihat secara langsung praktek penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah, juga dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan suatu kebutuhan. Jadi tidak hanya kewajiban. Artinya manakala kita merasa kedinginan, misalnya kita harus menyiapkan pelindung diri, apakah itu jaket dan sebagainya. Demikian pula hal ini lebih urgen lagi, apalagi ini masalah melindungi diri dari virus yang sangat berbahaya. Tentunya protokol kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Lanjut Mustajab, namun demikian ada satu syarat bahwa dalam pelaksanaan ibadah tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itulah, pihaknya melaksanakan monitoring se-Kalimantan Selatan untuk dapat melihat secara langsung praktek-praktek tahapan protokol kesehatan di rumah ibadah. Juga dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan suatu kebutuhan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan melakukan monitoring update data pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Paringin Timur, Kamis 17 September 2020. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan melakukan monitoring update data pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Paringin Timur, Kamis 17 September 2020. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, Tamrin mengatakan update data PBB ini akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekeliruan data yang ada. Sehingga nama, luasan, bentuk bangunan itu tidak ada lagi yang keliru. Dan dengan demikian maka data yang kami sajikan kepada masyarakat betul-betul telah update sehingga masyarakat merasa puas dengan apa yang menjadi kewajiban dari mereka. Lebih lanjut, Tamrin menambahkan pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Keuangan Daerah akan melakukan update data ini kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Balangan. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Kabupaten Balangan,
Erwin Evisa menyampaikan, pengumpulan data akhir PBB di Kelurahan Paringin Timur ini akan kurang lebih sekitar 1.300 berkas. Harapan kami mudah-mudahan data yang ada sudah dapat dimutakhirkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Ketua RT 3 Kelurahan Paringin Timur Wahyuni menyampaikan rasa terima kasih atas monitoring dari seluruh pihak yang terkait pada kegiatan ini. Seluruh dari tim dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan yang telah kiranya meluangkan waktu hadir ke RT 3 Kelurahan Paringin Timur, di mana di sini mengukur salah satu warga kami yang bernama Sumeyanor bahwa telah perbaikan dari perbaikan nama, PBB dan ukuran bumi dan bangunan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Masjid Al-Muhajir di Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Batu Mandi, diresmikan penggunaannya pada Jumat 18 September 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Risalatun Nahdia Tamrin dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Muhajir di Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Batu Mandi diresmikan penggunanya pada Jumat 18 September 2020. Pembangunan masjid merupakan pemindahan aset dari Desa Wonorejo yang sebelumnya sudah melalui beberapa tahapan hingga mencapai kesepakatan untuk pemindahan ke Desa Sungai Hanyar. Masjid tersebut diresmikan oleh Bupati Balangan, Ansyaruddin, yang sekaligus menjadi khatib pada pelaksanaan sholat Jumat. Dan saya tentu saja mengucapkan terima kasih pada pihak perusahaan Bijanero yang telah membangunkan sepenuhnya untuk kegiatan pembangunan masjid ini. Harapan kita tidak lain bahwa masjid ini benar-benar dimanfaatkan begitu, dimakmurkan, ya, dan ini menambah satu hasanah lagi. Sementara itu, CSR PT Adaro Indonesia, Gurun juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas kerjasama dalam pembangunan masjid untuk masyarakat. Pada pemerintah daerah Balangan dalam hal ini di bawah pemerintahan Pak Bupati yang sudah memfasilitasi sehingga proses pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan baik. Gurun berharap keberadaan Masjid Al-Muhajir dapat meningkatkan ibadah dan menambah semangat syiar Islam bagi masyarakat Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Batu Mandi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.